Jadi ketika datang Abdullah bin Mas'ud, ada apa? Ya sahibat takhsir, orang yang bertubuhkan pendek, mengapa engkau? Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'abtuluk, aku datang ke sini untuk nak membunuh engkau. Kata Abu Jahal, lah orang ketek aku mau bunuh aku. Keluar, gitulah. Disepelekan, keluar. Itlaq khamra, keluar. Nah, akhirnya disepelekan. Di belakang inilah Abdullah bin Mas'ud oleh Abu Jahal. Ada pedang di situ, ada pula di situ tempat duduk ya, daripada tempat duduk mereka musuh. Dipanjat tempat duduk tadi, kemudian dilayangkan, diacungkan daripada pedang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, langsung terputus kepalanya Abu Jahal. Terputus kepala Abu Jahal, diangkat kepala Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud, dihadapkan ke Rasulullah. Nabi sedang perang, orang di luar masih berkecamuk perang. Diangkat oleh Abdullah bin Mas'ud, dibawa kepala tadi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kaget Nabi, Abu Jahal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita, kitab Mukhtasar fi Sahih al-Imam al-Bukhari lil Imam Ibn Abi Jamrah al-Bahjatun Nufus, hadis khalaqal insan fi batni ummihi wa nufikha fihi ruh wa nufikha ruhum fi. Hadis hari ini judul hadis khalaqal insan, dijadikan manusia fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, wa nufikha ruhu fi, dan ditiupkan ruh padanya. Nah, ini hadis sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Nanti di dalam hadis inilah kita belajar bahwa perlu hidup itu dengan tawakal dan qanaah. Tawakal, berserah diri kepada Allah. Qanaah, menerima apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ini hadis khalaqal insana fi batni ummihi wa nufikha ruhu fihi. Ini judul hadis. Hadis sebelumnya hadis berkaitan dengan Isra wal Mi'raj. Hadis dalam Sahih Bukhari kemarin diceritakan setiap langit itu ada khazin. Setiap langit itu ada para nabi yang bermukim di sana. Langit yang pertama padang Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Isa dengan Nabi Yahya, langit yang ketiga Nabi Yusuf, langit yang keempat Nabi Idris, langit yang kelima Nabi Harun, langit yang keenam Nabi Musa, langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Para lucu hafal mana tu besok sampai ke langit. Jadi pas bersebut di langit yang ketujuh Nabi Ibrahim. Hadis sahih. Ada yang mengatakan hadis tentang Nabi yang ada di langit itu hadisnya dhaif. Tidak sampaikan kepada mereka. Hadis itu sahih di dalam Sahih Imam Al-Bukhari. Di mana Nabi tahu itu adalah Nabi Musa, di mana Nabi tahu itu Nabi Ibrahim, di mana Nabi tahu itu Nabi Adam. Allamahul Jibril. Nah, Jibril yang memberitahu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika naik langit itu kata Muhammad, man kata Rasulullah, ini siapa? Huwa. Nah, Jibril mengasih tahu, huwa Adam. Dia adalah Adam, Nabiullah Adam alaihi salam. Itu hadis minggu yang lalu. Hadis hari ini khalaqal insana fi batni ummihi wa nufikha fihi ruh. Penciptaan manusia di dalam perut ibunya, wa nufikha fihi ruh. Dikatakan insan di sini berbeda dengan hewan. Cuman apakah ada kesamaan antara insan dengan hewan? Ada. Di mana natiqun. Maka dikatakan di sana itu al-insan hayawan. Dalam kaidah mantiq, ada ilmu mantiq, disebutkan al-insan hayawan. Insan itu hewan. Pada hakikatnya hewan. Sama-sama. Apanya yang sama? Lahu zuq. Hewan punya rasa, manusia punya rasa. Hewan punya nafsu, manusia punya nafsu. Sama-sama. Hewan punya kemaluan min dzakarin aw untha, manusia pun punya kemaluan jantan betina.
Walaupun orang macu jantan betina itu untuk manusia juga. Cuma di hewan ada jantan ada betina. Tapi ada yang membedakan antara insan dengan hewan. Maka disebutkan dalam sebuah kaidah mantik, ma huwal insan, siapa itu manusia? Dalam sebuah kaidah mantik dikatakan al-insanun hayawanun natiqun. Manusia itu hewan yang berakal. Maka hewan tak ada berakal. Yang berakal dari sifat hewan ada cuma pada manusia. Maka manusia disebut hayawanun natiq, hewan yang berakal. Disebut hewan karena sama-sama punya yang ada pada hewan tadi ada punya manusia. Tapi satu yang hewan tak punya, natiq. Natiq yang pandai bertutur kata, yang pandai berakal, itulah manusia. Jadi kalau bapak ibu ke Arab, sering kita dengar sopir-sopir emosinya, apa katanya? Ya hayawan katanya. Hayawan katanya ke kawannya. Ya hayawan, kaif halak ya hayawan katanya. Itu hal yang biasa kita. Nak marah dia. Ya hayawan, kalau kita ya woi binatang ya, kita singgung atau kalau ada kawan menyebut pada itu kan, woi binatang ya, kita singgung gitu. Tapi kalau orang Arab biasa, ya itu bahasa bukan bahasanya orang alim, maksud saya biasanya itu di kalangan sopir-sopir karena coba tengok, ya hayawan kaif, ya hayawan, hayawan bagaimana kabar, gitu. Memang pada intinya kita ni hayawanun natiq, natiqnya kita yang berlebih dengan hewan. Hewan tak ada berpikir, hewan tak ada berakal. Jadi ibu sabit puluh le, pak ibu sabit puluh baru waktunya punya akal lenda. Punya pandainya membuka, pandainya bermain sepeda yang macam sirkus itu. Itu bukan karena ada akal, tapi lit tabi'ah, tabiat. Karena dididik, dibiasakan sehingga menjadi sebuah tabiat. Karena disuruhnya selain daripada itu dia tak pandai lah. Cuman yang lah dibiasakan itu saja dia yang bisa. Gitu. Sama dengan beo. Beo tu luar biasa, masya Allah. Ada orang punya beo, paswak masuk ke dalam, paswak datang ke rumahnya. Assalamualaikum, ini belum macam buat salam lagi. Assalamualaikum, salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Ada beberapa kalimat itu namanya tabiat. Tabiat bukan sifat asli daripada hayawan. Tapi sedangkan manusia sifat asli daripada manusia, mukmin dia atau tak mukmin, kafir dia atau muslim, dia punya natiqun, natiq. Hadis natiq itulah manusia lebih dimuliakan. Cuma dari sisi natiq ada lagi manusia itu dimuliakan yang ketika dia dimuliakan Allah menjadi orang yang lebih mulia, ketika dia menjadi orang yang hina dihinakan Allah. Mana dia? Dengan ketaatan dan kemaksiatan. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, ini suatu kemuliaan. Allah angkat kemuliaan, Allah angkat darjat kita. Tapi dengan kita melaksanakan maksiat, Allah hinakan kita sehina-hinanya. Nah, itu dia. Bagi khalaqal insan fi batni ummihi. Jadi insan tadi, manusia tadi, hayawanun natiq, hewan yang natiq, berpikir atau bisa bertutur kata. Wa nufikha fihi ruh, dan ditiupkan ruh. Ada kalimat nufikha, ada kalimat nafatha. Kedua-duanya ada di dalam hadis. Nafatha fihi ruh, wa nufikha fihi ruh, wa nafatha wa nafatha. Hadis riwayat Sayyidah Aisyah. Nabi SAW ketika Nabi akan tidur, fawadha'a yadayhi ala famihi, Nabi letakkan tangan beliau di dekat mulut beliau. Wa qala al-Fatihah, dan Nabi membaca al-Fatihah 7 kali. Nabi membaca surat al-Ikhlas 7 kali. Nabi membaca surat Ma'uzataini, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu binas. Kemudian apa katanya di dalam hadis sahih dalam Sahih Bukhari? Wa nafatha. Nafatha itu meniup tapi sambil mengeluarkan, ada mengeluarkan apa namanya, basahan atau apa ya, bukan basah, bukan air liurnya, tapi agak lembab lah sedikit gitu. Begitu, itu nafatha. Kalau nafakha mengeluarkan sesuatu dari mulut tapi berbentuk seperti angin.
Itu nafakha namanya. Tapi kalau nafatha sambil mengeluarkan apa ya, embunnya itulah, begitulah, sambil mengeluarkan uap itu sehingga agak basah, maka itu disebut dengan nafatha. Jadi ketika Nabi sebelum tidur tadi, di dalam hadis nafatha, bukan nafakha. Jadi bukan ditiup tangan tadi, enggak, tapi nafatha. Nafatha itu keluarkan sedikit. Itu nafatha namanya. Ya, bukan berarti banyak basing aja pula. Itu enggak, itu lain itu. Tuh meludah namanya. Jadi beda antara nafakha dengan nafasa. Biasanya dukun-dukun memakai nafasa, bukan nafakha. Disambung maka keluar jeliu pakai. Kalau pakai gigi palsu, takik gigi palsu tu pakai. Nafasa, nafakha, beda dia. Hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat Nabi, termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang dahulu masuk Islam. Orang yang badannya kecil ya tapi imannya kuat, itu dia Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Termasuk min ahlil qura, orang yang pintar membaca Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tukang baca Quran di zaman Nabi ada Abi Musa Asy'ari, ada Abdullah bin Mas'ud, ada satu lagi namanya Ka'ab bin Zuhair. Ini luar biasa, Masya Allah. Kalau perang, jadi ada kemah-kemah dibuat untuk tempat istirahat, dibuat di sebuah wadi lembah. Itu di mana dibaca Al-Quran, itu tahu langsung, itu berarti di situ ada Abdullah bin Mas'ud. Berarti di kemah itu tuh ada Abi Musa Asy'ari. Berarti di kemah itu ada Ka'ab ibni Zuhair. Ini orang-orang yang min ahli qiraah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tak pandai baca Quran. Ya, Nabi Quran diturunkan kepada Rasulullah. Bagaimana mungkin Nabi tidak bisa baca Quran? Membaca yang tertulis tidak, tapi Nabi membaca ma fis sudur, yang ada di dalam dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah malaikat Jibril. Tapi dari satu sisi Nabi suka pula orang membacakan Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah turun ayat itu. Turun ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengar, simak, didengar. Wastami'u, istami'u itu ay ma'at talabah. Tengok dalam kitab-kitab tafsir, makna istami'u itu telinga dipasang, mata pun memandang kepada qari. Itu yang lebih afdal kalau orang membaca Quran. Karena disebut wastami'u lahu wa ansitu. Fastami'u lahu, dan dengarlah, wa ansitu, dan diamlah. Dan dengar istami'u dengan ma'at talabah. Nah, begitu dia. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud, "Iqra'ul Quran, iqra' alayya al-Quran." Kata Nabi, bacakan Quran kepada kami. Kami sedang baca Quran. Nah, jadi dibacalah, kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Wa kaifa naqra'ul Quran wa hiya unzilat ilaika?" Ya Rasulullah, bagaimana kami membaca Quran sedangkan Quran itu diturunkan kepada engkau? Engkau yang baca Quran, engkau yang diturunkan kepada, tentu engkau yang lebih mengetahui tentang Quran. Apa jawaban Nabi? Inni uhibbu aqra'u alayyal Quran. Aku sangat menyukai orang membacakan Al-Quran kepadaku. Maka oleh karena itu, kalau ada orang baca Quran, perlombaan MTQ Quran, maka dengar, simak baik-baik. Karena ada hadis satu lagi dalam Sahih Bukhari, kiras as-sami'u kal qari. Orang yang mendengar itu pahalanya sama dengan orang yang membaca. Maka kalau kita dengar, simak baik-baik, berapanya qari tadi dapat pahala, sama pula kita mendapatkan pahala sebanyak itu. Nabi mengatakan dalam hadis sahih dalam Sahih Al-Bukhari, as-sami'u kal qari. Orang yang mendengar itu sama dengan orang yang membaca.
Hadis itu yang dipakai oleh mazhab Hanafi, Pak. Bu, dalam mazhab Hanafi makmum dalam solat jahar tak wajib baca Al-Fatihah. Dalam solat jahar seorang makmum tak wajib baca Al-Fatihah. Dalam mazhab siapa? Mazhab Hanafi, bukan mazhab Syafi'i. Dan salah-salah terbalik-balik pulang pokok nak baca Fatihah selawat lalu kecil ustaz tadi. Tak, bukan pendapat mazhab kita, tapi mazhab Hanafi. Pakistan, Tajikistan, Afghanistan, Uzbekistan, Turki. Jadi mereka tak baca Fatihah lagi ketika imam membaca Al-Fatihah dalam solat jahar. Kenapa? Karena ada hadis Nabi. Kata Nabi, as-sami'u kal-qari. Orang yang mendengar sama dengan orang yang membaca. Jadi imam membaca, awak dengar aja lah, sama pahala. Itu dalilnya. Gitu dia. Tapi kalau dalam mazhab kita Syafi'i, mesti dibaca. Makmum membaca, imam membaca. Cuma makmum nanti membacanya setelah imam membaca Al-Fatihah. Itu menurut mazhab kita Syafi'i. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, mulai pula kita baca Al-Fatihah bagi si makmum. Gitu dia. Ya, jadi beda-beda riwayat hadis, beda pula dipakaikan sebagai hujjah. As-sami'u kal-qari. Jadi di mana saja orang baca Quran, diam, dengar, simak. Kita mendapatkan pahala seperti pahala yang dibaca. Tapi itu memang mubasyarah. Mubasyarah itu memang langsung kita menengok. Tapi kalau radio kaset, dia takkan sama lah pahala ya. Radio kaset nak putar tu orang asyik tu sambil masak, sambil menyek apa mak, jadi buka-buka bawang. YouTube segala macam dah. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni masya-Allah tabarakallah, beliau orang yang awal-awal masuk Islam di Makkah. Ada sebelumnya Abdurrahman bin Auf, ketika itu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni melihat-lihat terlebih dahulu, diintai-intai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin lama orang semakin banyak masuk Islam, semakin lama ya berjumpa dengan Nabi Muhammad semakin tenang. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mara'a wajhaka ya as'ad ya karimal walidaini auduka sawfil mubarak wirduna yawmad dihami. Baginda Nabi SAW duduk dekat Nabi tenang, duduk dekat Nabi yang galau, hilang galaunya, banyak masalah, hilang masalah. Ra'at wajhaka yas'ad, memandang wajah Nabi pun penuh dengan kebahagiaan, kemuliaan. Senang memandang wajah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idkhalus surur. Ya Allah, mudah-mudahan Allah halalkan kita memandang wajah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah ya rabbal alamin. Jadi setiap di dalam riwayat hadis disebutkan wa likulli man laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa dhannu annahu min ummatihi. Siapa yang sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad, siapa yang berjumpa dengan Nabi Muhammad, kalimatnya sama, di dalam hati mereka sama. Apa? Bahwa seakan-akan mereka orang yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Setiap kita, nah itu salah satu mukjizat Nabi. Pokoknya sudah apa sebutnya Nabi tadi tu, komentar kita di dalam hati, apa Nabi perhatikan aja dari. Seolah-olah kita senang begitu. Aku selalu diperhatikan Nabi SAW. Sehingga kata sahabat, ma af'alal ma'siyatil lahdah. Setelah aku berjumpa dengan Nabi Muhammad, ma af'alul ma'siyatil lahdah. Takkan pernah kami melakukan maksiat walaupun sedikit. Kenapa? Merasa selalu diperhatikan Sayyidina Rasulullah. Bayangkan. Rasa-rasa Nabi bertanya nanti lagi. Rasa-rasa Nabi akan bertanya, bagaimana keadaanmu? Sudahkah engkau salat? Bagaimana dengan keadaan imanmu? Bagaimana? Begitulah cara baginda Nabi SAW ya, yang Allah berikan kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Mas'ud orangnya yang kecil badannya, imannya kuat. Jadi Abdullah bin Mas'ud memanjat sebuah pohon, fakashafa idharahu, terbuka betisnya, kemudian tertawa sahabat yang ada di bawah, dan di situ ada Nabi SAW. Lima tadhak, kata Nabi, kenapa kalian ketawa? Kata Rasulullah, lima tadhak, ada apa dengan kalian? Jadi kata sahabat,
sahabat memandang ke betis yang kecil. Tentu orang yang kecil tentu kecil pula betisnya. Tahu apa kata Nabi? Law wazanatha bi imanukum, kalau ditimbang betisnya Abdullah bin Mas'ud dengan imannya kalian, kata Rasulullah, la wazanatha, sungguh besar dan sungguh beratlah betis daripada Abdullah bin Mas'ud. Maka semenjak itu para sahabat tak mau lagi untuk mengolok-olok, untuk bercemooh tentang daripada betisnya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Kadang sahabat terlampau dekat, kadang kadang kerana saking terlampau dekat, kadang cerita bergurau-gurau, cuma gurau kadang terlampau kasar. Macam gitu je lah, terlampau kasar, tersinggung kawan. Kadang ada kawan tadinya biasa menggolak-golak orang, hati berinya digolaan seketik aja langsung emosi. Itu kawan tu nak pandai berkawan dengan orang. Abdullah bin Mas'ud, orang yang membunuh daripada Abu Jahal. Abu Jahal, Abdullah bin Mas'ud yang membunuh dalam satu riwayat. Sedangkan Abu Lahab yang membunuhnya adalah Ummah binta Fadlah. Ummah binta Fadlah, ibu daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ummah binta Fadlah. Jadi yang membunuh Abu Jahal dan Abu Lahab itu tidak orang pagar-pagar, bukan pula orang terlampau gadang badannya. Dan Abu Lahab dibunuh oleh orang pendusi, dan Abdullah bin Mas'ud dan Abu Jahal dibunuh dan orang yang kecil badannya. Sehingga dalam satu riwayat disebutkan wa nahnu najlis, dan kami sedang duduk di majlis, wa yaqumu Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud pun berdiri. Tetap lebih tinggi sahabat yang duduk dari Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira berapa pendek? Duduk sahabat Abdullah bin Mas'ud berdiri, lebih tinggi je sahabat yang duduk dari Abdullah bin Mas'ud. Kerendahan. Tapi rendah yang macam itu tu, itulah yang kuat imannya. Dia tak pernah pula tak ikut perang, tetap dia ikut perang. Mereka tersemangat ikut perang. Sampai dia membunuh beberapa orang, diantaranya itulah Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh itu karena Abu Jahal menghina, menganiaya dia ketika di Makkah dulu. Dia menganiaya Abdullah bin Mas'ud karena baca Quran di dekat Hijr Ismail. Dalam satu riwayat sempat dipotong kedua telinga Abdullah bin Mas'ud. Dan mengatakan yang telinga dipotong itu telinga Abdurrahman bin Auf. Tapi dalam satu riwayat telinganya Abdullah bin Mas'ud. Maka Abdullah bin Mas'ud nak bayar qisas. Beberapa tahun terjadilah perang di Madinah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Dicarilah Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud. Rupanya Abu Jahal sedang duduk di kemahnya istirahat. Datang Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahlin. Abu Jahal. Abu Jahal tu siapa nama Abu Jahal? Umar bin Khattab satu, Umar bin Jahshin. Itu daripada Abu Jahal. Jadi ketika datang Abdullah bin Mas'ud, ada apa? Ya sahibat takhsir, orang yang bertubuhkan pendek, mengapa kau? Kata Abdullah bin Mas'ud, sa'abtuluk, aku datang ke sini untuk nak membunuh engkau. Kata Abu Jahal, orang ketek aku mau bunuh pula. Keluar, gitulah. Disepelekan, keluar. Itlaq barra, keluar. Akhirnya disepelekan. Di belakang inilah Abdullah bin Mas'ud oleh Abu Jahal. Ada pedang di situ, ada pula di situ tu tempat duduk daripada tempat duduk mereka musuh. Dipanjat tempat duduk tadi, kemudian dilayangkan, diacungkan daripada pedang oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Langsung terputus kepalanya Abu Jahal. Terputus kepala Abu Jahal, diangkat kepala Abu Jahal oleh Abdullah bin Mas'ud, dihadapkan ke Rasulullah. Nabi sedang perang. Orang di luar masih berkecamuk perang. Diangkat oleh Abdullah bin Mas'ud, dibawa kepala tadi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, kaget Nabi, Abu Jahal. Mana mampu orang melawan Abu Jahal? Abu Jahal itu badannya besar, tegap, lihai memainkan pedang, lihai berkuda, lihai memanah. Takkan mungkin rasa-rasanya Abdullah bin Mas'ud yang kecil bisa menumbangkan Abu Jahal. Putus. Kata Rasulullah, gimana ya Abu Jahal? Bagaimana ya Abdullah bin Mas'ud? Kata Nabi ke Abdullah bin Mas'ud,
Ya Rasulullah, kenapa kau potong kepalanya, kata Nabi? Ya, kisas ya Rasulullah, kisas karena dia lah memotong kedua telinga. Kisas ya Rasulullah, ya kisas yang memotong. Itu kan telinga kecil Nabi. Al-udhunu bil uzuni, telinga dengan telinga, wa ra'su ziyadah, dan kepala itu bonusnya. Jadi daripada telinga je dia ambil dua, rugi wak, cak langsung pakai dari singkong. Jadi kalau dipangkas dari singkong, tak bawa telinga, hidung, mata, satu tak bawa lagi. Dari singkong tu. Jadi kata marah ketika itu. Akhirnya orang kafir Quraisy mundur ketika itu karena Abu Jahal sudah mati. Wah, marah kali. Karena Abu Jahal kok kalau di Arab itu tuh, ini nenek mama. Nenek mama aja cucu boleh kayak kulit. Jika kau kulit telinga nenek mama, mengamuk menangkannya mereka. Dia nenek mama, tokoh suku, kabilah. Nah, yang kedua ni orang Bagak, tokoh panglima perang. Ini Abu Jahal. Yang ketiga memang orangnya yang sangat disegani. Bagaimana kalau Abu Jahal lewat itu orang-orang Yahudi, orang-orang kafir Quraisy Makkah itu ketakutan itu. Ketakutan. Maka oleh karena itu orang yang bergak berani yang seperti itu rupanya diselesaikan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Marah ketika itu, akhirnya disimpan dan dilarikanlah Abdullah bin Mas'ud ini. Jadi Abdullah bin Mas'ud dalam 1 bulan itu ketat penjaganya dari kaum muslimin, karena orang-orang kafir Quraisy akan berbalas dendam khusus kepada Abdullah bin Mas'ud saja. Begitu perintahnya, khusus ke Abdullah bin Mas'ud saja. Jadi perintahnya, "Atini Abdullah bin Mas'ud, berikanlah Abdullah bin Mas'ud kepada kami akan membayar hutang dia. Kami akan membayarkan hutang dia kepada kami dengan cara menebas lehernya seperti dia menebas daripada lehernya Abu Jahal." Akhirnya tidak bisa karena sudah diselamatkan oleh kaum muslimin. Panjang cerita Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada aku, kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu shadiqul masduq. Kau Nabi, berbeda je kita. Nabi punya gelar di belakang shadiq, orang yang benar, lagi masduq. Masduq itu yang dibenarkan. Siapa yang membenarkan Nabi? Allah. Maka kalau ada yang meragui kebenarannya Nabi Muhammad, berarti dia meragui kebenaran yang telah dibenarkan oleh Allah. Maka marah Umar bin Al-Khattab. Dalam satu riwayat itu ada orang minta sebuah hukum keadilan. Kami ingin diadili ya Umar. Kalian sudah datang ke Rasulullah, sudah ya Umar, tapi menurut kami Rasulullah belum adil. Oh, itu kata orang tadi. Menurut kami Rasulullah belum adil. Jadi kalian datang ke tempat Umar Ibn Al-Khattab ini, kalian minta keadilan karena menurut kalian Rasulullah belum adil. Iya ya Umar. Baik, tunggu di sini, kata Umar. Umar masuk ke dalam rumah, diambil oleh Umar pedangnya, langsung pas Umar tak tahan. Umar terlagi dengan emosinya. Umar jangan coba-coba. Orang yang meremehkan Sayyidina Rasulullah SAW, langsung Umar dobrak pintu, kemudian langsung Umar layangkan pedangnya. Takkan mungkin, kata Sayyidina Umar itu, kalian telah meragui orang yang diakui kebenarannya oleh Allah. Itu yang disebut dengan al-masduq, shadiqul masduq. Akhirnya yang satu sudah ditebas oleh Umar. Kawan encik tadi menengok kawan lah putih, lari aja jalan. Untung tak boleh termasuk ini yang kena azab oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud telah menceritakan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabi itu shadiqul masduq, orang yang jujur dan diakui kejujurannya. Yang kejujurannya adalah Allah. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi. Sesungguhnya ahadakum di antara kamu yujma' bukan yajma'. Kalau yajma' berkumpul saja. Kalau yujma' dikumpulkan. Maka kalimat yujma' ini diambil dari asal kata khuluqa yujma' ijma'. Jima' jadi yujma'. Maka jima' itu hubungan suami istri dikumpulkan. Maka
tidak akan bisa seorang mukmin, seorang muslim manusia memastikan bahwa setiap sperma laki-laki dan perempuan atau sperma laki-laki masuk ke dalam rahim langsung dia yujma'. Tidak, karena yujma' itu urusan Allah. Bisa dia langsung yujma'? Tidak. Buktinya ada yang diyujma'kan oleh Allah, jadi dia sebuah janin. Ada yang tidak diyujma'kan oleh Allah, tidak bisa dia jadi janin. Itu kuasanya Allah. Hebat pun alat, hebat pun ada sekarang namanya bayi tabung. Ada namanya sekarang apalagi program kehamilan itu. Lah banyak kawan lah berapa tahun lah banyak lah tujuan lah jauh sampai ke luar negeri pun berobat. Kan itu kerjanya Allah. Dengan kecanggihan alat apapun seluruhnya tak bisa merubah takdir daripada Allah. Oh bisa kita, dia pun tak bisa jamin. Dijamin hamil tak ada. Kita masih usaha ya Pak ya, bayi tabung. Kita masih usaha ya dengan cara yang lain. Bayar sekian ratus juta belum. Kenapa? Yujma' itu urusan Allah. Maka Nabi katakan apa? Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kita ini dikumpulkan yujma' fi batni ummihi di dalam perut ibunya arba'ina yawman 40 hari nutfah. Dan nutfah itu setetes mani air nutfah 40 hari namanya itu. Jadi masuk nutfah tadi 40 hari lah di situ nutfah tadi. Masuk sperma jadi nutfah. Nutfah masih sebuah cair lah, cairan begitu, namanya nutfah. Atau daripada kalau kita mengartikan boleh dikatakan sperma nutfah. Maka dalam ayat yang dibaca oleh imam tadi kan itu, hal ada 'alal insani mimma setelah itu apa lagi ayatnya? Sana min nutfatin khalaqal insana min nutfatin amsajin nabatali faja'alnahu sami'an basira. Jadi dari sebuah yang hina, daripada sebuah cairan yang dari tempat yang hina, ya, keluar pun nanti dari tempat yang hina, daripada yang hina. Maka kalau kaji tasawuf yang lebih mendalam tu, tak ada yang perlu buat sombongkan. Awak kau dari yang hina mani, daripada tempat yang hina zakat kemaluan, keluar pun nanti dari tempat yang hina farad amal kita. Jadi tak ada yang harus kita sombongkan hidup di dunia ni. Maka fi batni ummihi arba'ina yawman 40 hari. Dan selama 40 hari ini kekuasaan Allah la yataghayyar, tidak bercampur dan tak berubah walaupun istimrar. Disebutkan walau mirara, lah masuk sperma tadi ke dalam batni rahim daripada seorang perempuan, walau mirara tu walaupun berulang-ulang kali dia hubungan suami isteri, yang nutfah tadi tidak berubah. Itu kekuasaan Allah, tidak berubah, tidak bercampur bahkan. Bayangkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tengok dalam syarah, bahkan min nutfatin fiha nutfatani au aktsaru minan nutfat, bahkan dari satu tetes tu bisa menjadi dua nanti. Nah, kuasanya Allah. Dan masuk cieknya, tapi bisa jadi 6 di dalam, bisa jadi 4, bisa jadi 2. Tu nak gambar. Maka tak terkaji oleh apa namanya, oleh alat, tak terkaji oleh sains, tapi yang itu tu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Palestina itu, kita baca, kita dengar dari kawan-kawan kita, Palestina itu setiap ada perang Gaza, perang dengan Israel itu perempuan-perempuan Madinah, perempuan-perempuan Gaza hamil anak 5, kembar 5, kembar 6, kembar 4. Gitu dia. Kalau sampai sekali lahir agak 3 kali melahirkan, 2 balik orang anak. Dan melahirkan pun semuanya dalam keadaan mudah. Allah beri dalam keadaan mudah. Itu salah satu
keistimewaan daripada An-Nisaul Gaza, perempuan-perempuan Gaza. Itu yang Allah berikan sebuah takdir yang luar biasa. Sekali sampai sekali limo, apa tu kata? Kalau dia awak sekali limo keluar tu besok dah ambil itu, steril aja lah lagi macam itu aja lah dia. Dan dia orang dah lagi. Thumma yakunu alaqah. Kemudian setelah 40 hari itu alaqah mislu dzalik, 40 hari pula. Alaqah itulah ada darah. Bulan darah. Lah ada berdarah 40 hari. 40 berarti dah 80 hari. Thumma mudghah, kemudian barulah segumpal daging. Lagi 40 berarti 40 120 hari. Betul? 120 hari berarti 2 bulan, ya. 3 bulan, 4 bulan. Mudghah. Lah setelah itu tu, thumma yab'atsullahu malaka. Kemudian ketika itu Allah utus malaikat. Jadi kita bapa ibu lah bersebutnya malaikat di alam rahim ibu kita. Ketika malaikat kata Nabi, fayu'maru bi arba'atil kalimat. Malaikat tadi ditiupkan, malaikat tadi memberikan yu'mar itu memerintahkan kita dengan 4 perintah. Wa yuqalu lahu uktub, disebutkan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sekadar diperintahkan, bahkan dicatatkan. Uktub, ya, dicatat. Apa yang dicatat tu apa tadi? Mana yang 4? Rizquhu, rezekinya. Wa ajaluhu, ajalnya. Rezeki kita kalau sudah suka tanya daripada Allah. Banyak pun awak mencari usaha, banyak pun kita berusaha, yang itu indah rezeki kita. Tak jadi dah. Wak buka pula kolam ikan, nak bakar rambah pula. Wak cuba pula bakar rambah di Sungai Kampar. Ada orang wak modal pula agak 500 juta. Sudah tu apa pula lah. Buka pula kebun sawit di Pelalawan agak 100 hektar pula. Sudah tu apa lah. Dan tidak rezeki awak, tidak je tu. Baru dibuka kebun sawit, rupanya banjir lah terendam pula 2 bulan. Bila kamu panen, mati pula pucuknya. Apa tu pula karamba tadi nyuin pula apa air buka apa PLDA. Gitu deh. Ikut nyalek. Ikut pula calek lagi apa kan? Calek kok yang rezekinya kan dia elok dia kalau tak tangan. Rezeki. Jadi yakin wak tiba rezeki kau apa ya. Jadi tak perlu risau. Apa perhatikan bab rezeki kau banyak dari risau tu orang tua kepada anak. Karena anak pun risau ni mati dan besok apa ke kalian makan kau ni. Allah Taala lah menjamin wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Awak ketika dalam buat pesantren tu, ketika buka pesantren tu terasa-rasa banyak apa kerja dia mau kerja ustaz membolo laptop orang ya ustaz kata ya, memperbaiki laptop di Jalan Sudirman. Kalau ada ialah, kalau enggak. Berapa kira-kira Pak dapat pulang dalam seminggu, dalam sebulan tu berapa dapat gaji? Ya kadang 1,800,000, kadang dia ada murah dalam rezeki dalam bulan tu dia gaji bos tadi 2,200,000. Jadi berapa bapak bisa bayar? Itulah Pak Ustaz, tergantung Pak Ustaz. Jangan tergantung saya. Cuba jangan menangi je tu. Isteri saya tak kerja, isteri di rumah, nyumuk alaf. Lah 5 agamanya cubanya terakhir di Islam, istiqamahnya di Islam. Anaknya Masya Allah, anaknya bagus, di pesantren ini, di pondok. Berapa Pak mampu? Berapa Pak kalau bayar? 700 mampu. Lama juga fikir. Menangis je nyata. Jadi Bapak berapa talak dalam sebulan? Berapa Pak talak? Yang Bapak mampu saja berapa? Cuma 500 saya mampu 1 bulan Ustaz. Lah cuba ke pesantren kau ditolak. Dicuba di pesantren kau menolak. Cuba pesantren kau menolak. Tiba di kita terima kompetensi. Orang ni anaknya luar biasa. Anaknya tu Masya Allah luar biasa. Sangat menyenangkan lah kita lah. Pokoknya kalau kini itu baru 6 bulan dia di pesantren, 5 bulan di pesantren, sudah bisa baca kitab. Dah tahulah cara mengi'rab. Sudah membanggakan kita ni. Jadi banyak ada yang orang tuanya dia anak yatim, amaknya cuma bekerja di
di apa rumah-rumah orang, ya kan menggosok, kadang menyuci, kok ya ada kan digosok, ada macam mana. Tapi luar biasa, yakinnya menyekolahkan anaknya. Yakinnya. Tapi saya kalau untuk pesantren, untuk pendidikan anak, saya serahkan. Saya ingin saya anak saya pesantren. Tapi kalau di SMP tidak. Anaknya Masya Allah luar biasa. Orang tuanya ketika ditanya macam mana, lancar, alhamdulillah lancar. Jadi rezeki ini, bab rezeki itu tuh urusan Allah. Kadang banyak kita yang risau di urusan rezeki tadi. Allah. Jadi kalau bahasa, saya punya syekh namanya Syekh Imran As-Samad. Rasa gitu apa nama? Cupaknya itulah ketika dalam alam rahim si fulan rasa kiangku cuma saumu idui angku rasa kiangku cuma 10 miliar. Tertulis ketika di alam rahim 10 miliar. Ketika awak berumur umpamanya lah berumur 32 31, rupanya lah banyak lah lebih 9 miliar yang kita habiskan. Kita kan tak tahu ini catatan tu Pak. Awak orang dalam tak ada Pak. Tahu apa lah berapa Pak habiskan rezeki yang dituliskan di alam rahim itu, tahu tak? Makanya dalam sebuah hadis tu, simpulan madat si anu tu meninggal dunia. Ya, kata Nabi apa? Wa khalasaha rizquhu. Lah habis pula rezekinya kata Nabi. Awak itu tak tahu Pak. Itu kita tak tahu. Entah berapa rezeki yang Allah tuliskan, padahal di alam rahim tak tahu ada Pak. Kok model sampai 300 miliar tu panjang umur berarti itu. Tapi kok dituliskan entah 100 juta, entah 10 juta rezeki awaknya, entah itu kita tak tahu. Nah, maka kecil Syekh Ahmad tadi apa kata beliau? Wa in kana kasura ala talabihi fa kasura ala taksirihi. Maka semakin banyak engkau mencari lubang untuk mencarinya, maka semakin cepatlah habisnya. Apa kira-kira tu? Ya takaran untuk awak tu nya 10 miliar. Wak buka pula tobek cek, wak buka pula kabun sawit, wak buka pula rumah kos, wak buka. Tu semakin banyak bocor, tentu nak godang tadi semakin capek habisnya. Sampai puluh tahun habis. Ada ujian ya. Itu kata beliau, itu kata Syekh Amran As-Samad rahimahullah. Saya masih ingat itu. Jadi sempat ada protes waktu itu. Jadi kalau begitu Syekh kecil malah, ajaklah cik lubang aja lain. Wak ketek dulu lubang tu kecil malah. Ini lama habisnya kecil malah. Iyo kecil beliau. Itu cuma beliau meninggal dunia usia 90. Beliau meninggal dunia usia 98 beliau meninggal dunia. Tapi memang kerja beliau ada ke kabun, ke pesantren, ke kabun, ke pesantren. Jadi sudah ke pondok macam ke kabun je lah. Asal tu macam ni ke kebun, ke pesantren beliau, ke kebun pesantren. Itu ya. Umurnya panjang. Nah, bapak itu lah fikirlah ada bapak. Buka cabang. Ikulah buka kolam ikan, buka kebun sawit nak mencalek pula dah. Hati-hati. Wa ajaluh, kemudian ajal. Ajal tak bisa ditolak. Jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal tak bisa. Pasti buat ajalnya tu Pak. Tak bisa dah Pak. Tunggu sebentar dulu kecewa ke malaikat. Tak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sedetik pun tak bisa. Nak minta capek pun tak bisa. Nak minta undur pun tak bisa. Pas tiba masuk itu bismillah. Gitu ni. Maka disebutkan kal-kitar, kata ulama tasawuf, hayatuna fid dunya kal yamshi ma'al kitarin. Orang yang hidup di dunia ini seperti dia berjalan di atas rel kereta api. Adojo rel tu kereta aku kan masih bisa aja berjalan dari. Tapi ketika rel tak ada, rel lah putih, kereta terjatuh belum. Kereta aku tak bisa berjalan dan tak ada rel. Cuma rel awak aku sampai mana? Itu awak tak tahu. Itu kita tak tahu. Awak tak tahu ajal aku sampai bila. Ya. Ada yang mengatakan yang pernah dikhabarkan atas wafatnya itu
Ya itulah ya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu, kemudian daripada sahabat ya daripada Sayyidina Abu Bakar. Itu dikhabarkan oleh malaikat sebelum menjemputnya. Sebelum menjemputnya, beko insyaallah engkau akan akan aku jemput, akan berjumpa langsung dengan Allah Rabbul Jalal Jalaluhu. Ya, yang takutnya kita meninggal dalam keadaan mufajaah, tiba-tiba aja. Nah itu takut. Meninggal dalam keadaan tiba-tiba, kalau sedang beramal soleh tak apa lah. Tapi kalau tidak sedang beramal soleh, mufajaah itu yang berbahaya. Mufajaah itu yang berbahaya. Tiba-tiba aja. Tapi kalau memang ada sakit dulu, tu jadi je lah. Ada sakit dulu umpamanya, atau ada sempat jurang bertaubat, sempat jurang, tapi tiba-tiba aja dan kita pun sedang dalam tempat maksiat, naudzubillah, itu yang paling berbahaya, itu yang su'ul khatimah. Wa syaqiyyun aw sa'id, atau syaqi. Yang ketiga, dicatatkan baginya syaqiyyun, susahnya. Jadi awak ada kehidupan masuk susah-susah, atau syaqi namanya. Ada yang mengatakan syaqiyyun itu neraka. Kalau nyo penduduk calon neraka lah dituliskan ketika tu nyo orang neraka, lah dituliskan untuknya ketika tu neraka. Au sa'id, atau nyo bagian dari orang yang ahli surga, lah dituliskan juga ketika itu. Cuma awak tak tahu awaknya di dalam rahim awak ko syaqiyyun au sa'id. Awak ko kini ko orang surga atau orang neraka, tak tahu tu. Tak tahu. Nah maka ya, yang tugas kita beralih kepada ayat Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kau lain tahu nak surga nak neraka, semayang je lah awak. Tiba puasa, tiba berzakat buat keluarga, tiba salat kita laksanakan. Oh, urusan surga neraka urusannya Allah, syaqiyyun aw sa'id. Dan tiba-tiba kita nanti ditakdirkan bagian dari syaqiyyun. Ya, setidaknya kalau dalam neraka pun tak akan lama dalam neraka. Karena neraka itu kan untuk menghisap daripada seluruh dosa. Habis dosa-dosa seketik masuklah balik ke dalam surga. Kan memang seperti itu dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah, kaum muslimin, si mukmin itu kekal dalam surga, bukan dalam neraka. Dan seluruh muslim mukmin umat Nabi Muhammad masuk surga, walaupun dia masuk neraka. Maksudnya apa? Lah masuknya dari neraka, dikeluarkan nanti masuknya balik ke dalam surga, kekal dia di dalamnya. Walau kana asiya, walaupun dia orang ahli maksiat kerajanya maksiat siang dan malam, tapi dia lain mukmin. Waktunya mukmin dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tahunya je Allah, tahunya je Nabi Muhammad. Walaupun kana asiya, sekalipun dia ahli maksiat, dia berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Dia masuk ke dalam neraka dulu, dia habiskan dosa segala maksiat dalam neraka, setelah itu baru dia masuk ke dalam surga. Begitu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Kalau kata Mu'tazilah, tak. Kata Mu'tazilah, man irtaqaba bil ma'asi, orang yang selalu bergelimang dengan dosa, meninggal dunia dia, maka dia kekal dalam neraka. Itu menurut akidah Mu'tazilah, bukan akidah kita ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau menurut akidah kita ahlu sunnah wal jamaah, Abi Hasan Ash'ari, Abi Mansur Al-Maturidi, disebutkan bahawa seorang mukmin walaupun ia ahli maksiat, dia akan masuk ke dalam surga dan dia kekal di dalam surga. Ya, dia masuk neraka dia maksiatnya tadi dia habiskan dulu. Setelah itu barulah dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi awak bermohon kepada Allah, jangan singgah dulu ke neraka tu dulu, langsung ajalah ke surga. Nah, itulah ya, man mata ala syahid, siapa yang meninggal dalam keadaan syahid, fadakhala jannata, maka dia masuk ke dalam surga. Kalau boleh awak naknya memilih surga tu nak ya. Oh, dia ingin surga itu salah. Oh, dia ingin surga tu. Oh, dia ingin ni. Bisa? Bisa. Apa pula nak bisa? Bisa. Bi'ayda khalil babi sya'ad. Hadis dalam Sahih Muslim. Apa caranya? Berwuduk. Berwuduk elok-elok. Lakukan sunnah wuduk. Setelah kita berwuduk, arahkan ke kiblat. Hadis dalam Sahih Muslim. Menghadap ke arah kiblat, baca doa. Apa doa?
Asyhadu an la ilaha illallah syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Sudah tu baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi apa? Fadakhala jannata bi ayyi babin syaa. Maka dia dijamin masuk surga yang mana saja ia kehendaki. Itu hadis sahih dalam Sahih Muslim. Nah, nak niu pintu surga nama ibu. Oh, pintu surga Firdaus. Dia apa Firdaus? Dia dulu pernah mantan Firdaus sama dulu. Maksud itu. Oh, dia ingin surga Adnan. Oh, ingin surga Jannatul Naim. Oh, ingin surga Jannatul Ma'wa. Bisa. Nah, itu yang kita inginkan. Cuma doa tu lai hafal, tapi mambuihnya nak lupa. Hafal doa tu, tapi mambuihnya tu nak lupa kadang. Fasilitas yang diagihkan Allah. Kemudian siapa lagi? Siapa yang membaca Sayyidul Istighfar 3 kali di awal pagi, membaca Sayyidul Istighfar nanti di awal malam, maka dia masuk surga pintu mana yang ia kehendaki. Fasilitas-fasilitas itu banyak yang Allah berikan untuk kita, tapi tergantung kepada kita lagi untuk mengamalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.